Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMA 1 Pasundan Cianjur. Kali ini kita akan membahas tentang novel. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian ciri-ciri dari jenis novel, lalu ada pandangan pengarang, penyajian hasil intervensi, analisis dan kebahasan novel, perancangan novel, dan nilai-nilai dalam novel. Jadi di pertemuan tentang novel ini kita akan membahas 6 subbab tentang novel. Nah, bisa dilihat ya di sini A, B, C, D, E yang sudah saya tampilkan di layar ini. Ini adalah pembahasan kita untuk bab novel ini. Nah, ini yang pertama, pengertian, ciri-ciri dan jenis novel. Nah, di sini novel itu ada ciri-cirinya, ada jenis-jenisnya juga, sehingga kalian bisa membedakan novel satu sama lainnya. Nah, di sini ada di tampilannya pengertian novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Nah, di sini juga disebutkan ciri-ciri novel sebagai berikut: memiliki lebih dari satu alur dan berkembang, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter, tema lebih kompleks, latar bergerak. Lalu yang terakhir adalah cerita disertai perubahan nasib tokoh. Nah, itulah pengertian dari novel serta ciri-ciri novel. Lalu di sini jenis novel berdasarkan cerita ada dua nih, novel fiksi dan novel non fiksi. Lalu ada lagi jenis novel berdasarkan genre. Nah, ada romantis, fiksi ilmiah, horor, komedi, dan inspiratif. Lalu ada lagi jenis novel berdasarkan isi tokoh. Ada teen lead, chick lead, song lead, dan novel dewasa. Nah, itu adalah jenis-jenis novel berdasarkan 3 ciri khas. Yang pertama tadi berdasarkan kebenaran novel, yang kedua ada berdasarkan genre, dan yang ketiga berdasarkan isi dan tokoh. Lalu di sini kita akan membahas tentang pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, kita akan membahas pengertian pandangan pengarang dalam novel. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Ini adalah subbab kedua yang kita akan bahas pada bab novel ini. Bab novel ini ada di pelajaran kelas 12 SMA. Nah, di sini pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpul simbol spesifik. Nah, lalu ada juga seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukis di dalamnya bersumber dari masyarakat, imajiner yang dikehendaki. Nah, itu adalah sudut pandang atau penafsiran yang diambil oleh seorang pengarang novel. Bisa kalian baca di sini. Lalu ada lagi langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. A, yang pertama adalah membaca keseluruhan isi novel. B, memahami isi novel secara mendalam. C, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. D, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Jadi jika ingin menafsirkan pandangan pengarang, maka kita harus melakukan keempat langkah tersebut sehingga bisa menafsirkan bagaimana pandangan dari seorang pengarang di dalam novel yang dia buat tersebut. Lalu di sini adalah penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang.
Ada yang pertama interpretasi terhadap pandangan pengarang, yang kedua adalah penyajian hasil interferensi terhadap pandangan pengarang. Nah, ini adalah subbab ketiga yang kita bahas di bab novel ini. Tadi kan sudah ya 2 di awal, lalu sekarang adalah yang ketiga. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu tafsiran. Lalu penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalian bisa lebih memahami langsung kata-kata yang tertera di layar ini sehingga kalian bisa mengartikan tersebut. Lalu di sini ada langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. A. Membaca isi novel secara mendalam. B. Menginterpretasikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. C. Memberikan pandangan terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, itu ada 3 langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Nah, bisa kalian baca juga. Lalu di sini ada lagi subbab yang keempat, itu adalah analisis isi dan kebahasan novel. Nah, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun dalam novel. Lalu juga kita akan membahas tentang unsur kebahasaan novel. Nah, coba ya diingat-ingat lagi tadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan yang keempat subbab ini adalah tentang analisis isi dan kebahasan novel. Sehingga kita bisa mengurutkan semua pembelajaran ini tentang novel. Di sini unsur pembangun novel ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, ada 2 nih pembangun novel. Bisa kalian lihat di layar yang tertera. Ini adalah 2 unsur pembangun sebuah novel. Nah, lalu unsur intrinsik itu apa saja di dalamnya? Ada tema 1, ada 2 amanat, 3 latar, 4 tokoh dan penokohan, 5 sudut pandang, dan terakhir atau keenam ada alur dan plot. Nah, jadi ini adalah unsur intrinsik, di dalamnya ada 6 yang mencakupnya. Nah, itu adalah unsur-unsur pembangun novel yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Bisa kalian lihat di layar yang tertera di sini. Lalu ini adalah unsur yang kedua dalam novel, itu adalah ekstrinsik. Nah, ini di dalamnya mencakup tentang biografi pengarang, ada nilai-nilai, situasi, dan kondisi. Nah, itulah kedua unsur pembangun dalam novel. Yang tadi yang pertama apa? Intrinsik. Yang ini adalah ekstrinsik. Itu mencakup intrinsik mencakup 3 dan intrinsik mencakup 6 tadi ya. Itu yang ada dalam unsur-unsur pembangun novel. Lalu ada lagi unsur kebahasaan. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, yang kedua adalah gaya bahasa perulangan, yang ketiga gaya bahasa pertautan, yang keempat gaya bahasa pertentangan, yang kelima gaya bahasa penegasan. Nah, ini adalah yang terdapat dalam unsur-unsur kebahasaan.
perencanaan dalam sebuah novel tentunya. Nah, lalu ini subbab yang yang kelima tentang perancangan novel atau novelet. Nah, perancangan sebuah novel di sini bisa kalian baca ya. Berikut adalah langkah-langkah menulis novel. Ada A, B, C, D, dan E. Silahkan kalian baca. Lalu nanti presentasikan hasil penulisan novel kalian setelah mengikuti langkah-langkah untuk perencanaan pembuatan novel. Tentunya dalam sebuah novel yang pertama kali harus ada tokoh dulu. Nah, lalu sini ada keterkaitan antara nilai-nilai dalam novel. Nah, ini saling berkesinambungan atau saling terkait. Ada yang pertama nilai sosial, lalu ada nilai agama, ada yang ketiga nilai moral, dan yang keempat ada nilai budaya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel, satu sama lain saling terhubung sehingga terbentuklah sebuah novel. Nah, cukup sekian yang saya bahas tentang novel. Terima kasih.